warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Tetap semangat ya belajar dari rumah. Miss mau kasih selamat dulu nih buat kalian karena sudah berhasil menyelesaikan buku tema 1. Tepuk tangan dulu buat kalian. Yeay. Berarti sekarang waktunya kita beralih ke buku tema 2. Mana bukunya? Nah, ini bukunya. Cantik ya, warnanya pink keunguan gitu. Judulnya nih, coba baca. Ya, judulnya bermain di lingkunganku. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana aturan-aturan dan sikap yang baik dalam bermain. Baik bermain di rumah, atau saat bermain di rumah teman, saat bermain di sekolah, ataupun bermain di tempat wisata. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana wujud-wujud benda. Terus juga ada belajar perkalian dan pembagian, dan tentunya kita akan nyanyi-nyanyi, menari, menggambar, dan membuat prakarya. Kalian sudah siap? Kalau gitu silakan ditonton videonya. Ada tebak-tebakan nih. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis. Aku juga bisa dilipat menjadi bentuk pesawat, burung, perahu, dan lain-lain. Apakah aku? Jawabannya kertas. Nah, ini yang Miss pegang apa tadi namanya? Iya, kertas. Bagaimana wujudnya? Apakah segitiga atau segi 4? Ya, segi 4. Ada 4 sisinya ya. 1, 2, 3, 4. Segi 4. Terus gunanya buat apa? Ya, buat menulis. Atau bisa juga dilipat-lipat ya, jadi bentuk pesawat, atau bentuk burung, atau bentuk perahu. Seperti ini. Tada! Miss tadi bikin ya, perahu kertas. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Selesai. Waktunya kuis. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Apakah A. pensil, penggaris, penghapus, atau B. kertas, baskom, air? Jawabannya B. kertas, baskom, air. Bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Apakah A. diapungkan di air atau B. dilempar? Jawabannya A. diapungkan di air. Bagaimana perahu kertas dapat berlayar? Apakah A. dengan menggunakan bensin atau B. dengan bantuan angin? Jawabannya B. dengan bantuan angin. Kalian hebat! Apakah kalian pernah memperhatikan lingkungan sekitar? Tahukah kalian ada banyak benda di sekitar kita? Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Disebut kasar kalau saat kita sentuh benda itu terasa kesat, bergerigi, tidak rata, dan ada tonjolan. Contohnya benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Benda disebut basah kalau mengandung air, tidak kering. Contoh benda yang basah yaitu air, atau tanah yang baru disiram, atau pakaian yang baru dicuci, dan lain sebagainya. Sedangkan disebut halus kalau permukaan benda yang kita sentuh terasa lembut,
mulus, licin, rata, dan tidak ada tonjolan. Contoh benda yang permukaannya halus antara lain kapas, bulu burung, kertas, dan lain sebagainya. Bentuk benda juga beragam, ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Waktunya kuis. Benda yang kalau kita sentuh terasa kesat dan tidak rata berarti permukaannya A. Kasar atau B. Halus. Jawabannya A. Kasar. Contoh benda yang permukaannya halus yaitu A. Kapas, kertas, dan tisu atau B. Batu dan pasir. Jawabannya A. Kapas, kertas, dan tisu. Mantap! Oke, sekarang Miss mau ajak kalian melakukan percobaan ya, biar kayak ilmuwan-ilmuwan profesor-profesor gitu. Nah, kita cek apa aja yang diperlukan. Sini ada botol kosong. Kalian boleh pakai botol plastik ataupun botol kaca. Kemudian air. Supaya lebih kelihatan, Miss mau pakai pewarna ya. Nah, ini warnakan airnya. Terus setelah itu mangkok, terus minyak, balon, pensil, dan batu. Nah, kalau kalian mau mempersiapkan dulu benda-benda yang diperlukan, bisa di-stop dulu videonya ya. Sudah siap? Oke, kalau gitu kita mulai. Kita ambil pensil dulu ya. Nah, coba masukin pensilnya ke dalam botol. Nih, Miss masukin pensil dalam botol ya. Nah, apa yang terjadi? Apakah pensilnya berubah? Tidak ya. Apakah pensilnya memenuhi botol? Oh, tidak juga. Oke, kalau gitu kita coba masukin ke mangkok sekarang. Nah, gimana? Apakah berubah? Tidak ya, tetap gini-gini aja. Berarti pensil ini termasuk benda yang wujud atau bentuknya tetap. Dalam artian dia tidak berubah. Mau ditaruh di botol, atau ditaruh di mangkok, atau di atas meja, bentuknya tetap. Sekarang coba kalian ambil airnya ya. Nah, kita masukkan ke dalam botol. Pelan-pelan. Nah, kalian lihat apakah airnya berubah? Coba lihat. Kalau di gelas tadi kan dia bentuknya ngikutin gelas. Sekarang dipindah ke botol. Ini sampai habis ya. Nah, apakah bentuknya tetap seperti gelas? Tidak. Ya, dia bentuknya mengikuti bentuk botol ini. Terus kita coba tuang ke mangkok ya. Nah, apakah bentuknya tetap seperti bentuk botol? Coba lihat. Nih, bentuknya si air. Tidak ya. Coba kita tuang sampai habis. Nah, bentuknya tetap atau berubah? Iya, berubah. Dari gelas ke botol sampai ke mangkok. Semuanya berubah. Berarti air ini termasuk benda yang wujudnya berubah. Artinya dia akan berbeda-beda bentuknya tergantung di mana dia diletakkan, tergantung tempatnya. Di gelas dia jadi seperti gelas, di botol dia jadi seperti botol, di mangkok dia jadi seperti mangkok, selalu berubah. Sekarang kita coba yang mana ya? Miss mau coba minyak deh ya. Nih, minyak. Menurut kalian minyak ini termasuk benda yang wujudnya tetap atau berubah? Oke, kita buktikan ya. Nah, coba kita taruh minyaknya ke dalam gelas.
Lihat sebelumnya, minyaknya ini bentuknya ngikutin wadah ini ya. Kita coba tuang ke dalam gelas. Nah, bagaimana? Apakah tetap seperti wadah ini? Atau dia menjadi seperti gelas? Ya, dia jadi ngikutin bentuk gelas ini ya. Tidak seperti wadah ini lagi. Coba kita masukin ke dalam botol sekarang. Pelan-pelan. Nah, gimana? Apakah masih seperti gelas atau ngikutin bentuk botol? Ya, sekarang dia ngikutin bentuk botol. Berarti minyak juga termasuk benda yang bentuknya berubah. Nah, kita coba yang batu ya. Nah, menurut kalian batu ini termasuk benda yang wujudnya tetap atau yang wujudnya berubah? Oke, hari itu kita buktikan ya. Nah, ini tadi wadahnya sudah Miss kosongin. Miss masukin minyaknya sini aja di kosong ya. Kita coba masukin batunya ke gelas. Apakah batunya berubah? Apakah dia mengikuti bentuk gelas? Oh, tidak ya. Bentuknya tetap aja seperti ini, tidak berubah. Sekarang bagaimana kalau kita masukkan ke dalam wadah ini? Nah, apakah berubah atau ngikutin bentuk wadah? Oh, tidak ya. Bentuknya ya gini-gini aja ya. Berarti batu termasuk benda yang wujudnya tetap. Nah, benda yang tetap ini, yang tetap bentuknya ini biasanya disebut sebagai benda padat. Jadi, pensil dan batu itu termasuk benda padat. Sedangkan yang berubah, ya, yang sifatnya seperti air begini, ya, air dan minyak ini, ya, dia disebutnya sebagai benda cair. Seperti air, ya, seperti air, dia berubah-ubah tergantung tempatnya. Oh ya, ada satu lagi yang belum kita coba ya. Nih, balon. Kalian suka balon? Ya, kita coba tiup balonnya ya. Dah, cukup segini aja. Nah, yang kita tiupkan tadi ke dalam balon itu kira-kira apa ya? Apakah benda padat? Atau benda cair? Atau benda lainnya? Bentuk lain? Ya, dia bukan benda padat. Karena tidak bisa dilihat wujudnya ya. Tidak seperti pensil ini bisa kelihatan. Ataupun seperti benda cair. Tidak seperti benda cair juga ya, tidak kelihatan nih, coba lihat. Miss keluarin ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan apa-apa ya. Nah, itulah yang namanya udara. Jadi di sekeliling kita ini ada udara. Di dalam tubuh kita juga ada udara. Nah, waktu kita meniup balon, udara itulah yang kita masukkan ke balon. Seperti ini. Jadi udara ini dia memenuhi balon, dia mengikuti bentuk si balon tapi tidak terlihat ya. Nah, udara ini bukan benda padat dan bukan benda cair. Lalu apa, Miss? Dia merupakan wujud ketiga, yaitu benda berwujud gas ya. Nah, bukan balonnya tapi udara di dalamnya itu merupakan benda berwujud gas ya. Jadi benda berwujud gas itu dia berubah-ubah juga memenuhi apa yang ditempatinya. Nih seperti ini, dia memenuhi si balon. Terus apa bedanya, Miss? Benda gas sama benda cair. Nah, bedanya kalau benda cair dia walaupun bentuknya berubah tapi jumlahnya tetap sama. Nih kita buktikan ya. Air di mangkok tadi kita masukin dalam gelas. Nah, ingat tadi di mangkuk jumlahnya segini. Sekarang dipindah ke gelas jumlahnya segini. Coba kita balikin ke mangkok ya. Nah, apakah jumlahnya tambah banyak atau tambah sedikit? Tidak ya, jumlahnya tetap. Kita pindah lagi ke gelas. Nah, tetap juga segini-segini aja. Jadi bentuknya memang berubah, tetapi jumlahnya tetap. Beda sama benda gas ya. Benda gas ini dia
selain bentuknya berubah, jumlahnya juga berubah kalau dipindah-pindah. Ya seperti kita meniup balon tadi, kan kita pakai udara dari mulut kita. Coba kalian gembungkan pipi kalian gini. Ya, kayak gitu. Tahan dulu ya. Seperti ini ya. Tahan dulu. Nah, kalian rasakan tuh di dalam mulut kalian, udaranya cuma segitu aja kan? Tapi waktu kita masukin ke dalam balon, iya, dia jadi tambah banyak. Padahal waktu di dalam mulut kita sedikit aja jumlahnya. Tapi di dalam balon, dia jadi tambah banyak. Terus kalau kita lepaskan udara di dalam balon, ya, habis ya. Sekarang udaranya memenuhi ruangan ini. Ya, jadi berubah itu ya. Bukan cuma bentuknya yang berubah, tetapi jumlahnya juga berubah-ubah. Jadi kalau dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda berwujud padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, pensil, batu, dan sebagainya. Benda berwujud cair memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, air minum dalam cangkir, dan sebagainya. Sedangkan benda berwujud gas memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, atau udara dalam ban sepeda, atau udara dalam kantong plastik yang ditiup, dan sebagainya. Waktunya kuis. Benda yang bentuk dan ukurannya tetap disebut benda A. Cair atau B. Padat. Jawabannya B. Padat. Benda yang berwujud gas, bentuk dan ukurannya selalu A. Berubah atau B. Sama. Jawabannya A. Berubah. Benda yang bersifat seperti air atau encer disebut benda A. Gas atau B. Cair. Jawabannya B. Cair. Kalian hari ini luar biasa. Bagaimana ya kalau Miss masukin air ke dalam pistol air ini? Apakah airnya bentuknya akan tetap atau berubah mengikuti bentuk pistol? Ya, tentu dia berubah mengikuti bentuk pistol air. Wah, lihat ada Benny dan Edo. Apa yang dilakukan Benny dan Edo? Ya, mereka bermain pistol air. Menurut kalian bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Apakah boleh bermain curang atau menyakiti teman? Ya, tidak boleh ya. Bermain itu tidak boleh curang dan menyakiti. Harus bermain adil. Jadi, menurut kalian apa yang terjadi kalau Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Apakah akan tercipta hidup rukun atau malah terjadi kekacauan? Ya, akan terjadi kekacauan ya. Jadi menurut kalian aturan dalam bermain itu penting atau tidak? Tentu saja aturan dalam bermain itu penting. Karena aturan kita perlukan untuk membuat keteraturan dalam kehidupan. Nah, kita dengerin apa kata Benny. Benny bilang, aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Miss. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya, di akhir video nanti ada lagu baru untuk kalian. Judulnya Berdayung. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.